Halo pemirsa Hidup Sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini Hidup Sehat akan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi kesehatan menarik. Pemirsa, tak hanya kesehatan fisik yang perlu diperhatikan dengan baik. Kesehatan mental juga hal penting yang harus dijaga dengan baik. Gangguan jiwa ialah suatu kondisi yang dapat mempengaruhi cara berpikir, perasaan, hingga suasana hati seseorang. Gangguan jiwa ringan bisa diatasi dengan beberapa pengobatan, terapi, dan perubahan gaya hidup. Namun jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin gangguan jiwa yang dialami akan semakin memburuk. Berikut 3 jenis gangguan jiwa ekstrim dan cara mengatasinya. Gangguan jiwa ekstrim pertama ialah skizofrenia. Skizofrenia ialah jenis gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Skizofrenia dimasukkan dalam kategori gangguan jiwa berat yang menyebabkan pengidap mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan gangguan perilaku. Pengidap skizofrenia umumnya memiliki gejala seperti sering mengasingkan diri, mudah marah, perubahan pola tidur, sering berhalusinasi, kesulitan berbicara atau mengungkapkan sesuatu, hingga perubahan perilaku yang menjadi tidak biasa. Gangguan jiwa ekstrim selanjutnya ialah depresi berat. Pengidap depresi berat akan lebih senang menyendiri dan memisahkan diri dari kegiatan sosial. Perasaan sedih, tidak memiliki motivasi, putus asa, dan muncul keinginan bunuh diri menjadi sebagian gejala depresi berat yang perlu diwaspadai. Terakhir, gangguan bipolar. Pengidap bipolar dapat mengalami perubahan suasana hati secara drastis. Umumnya ada beberapa tanda gangguan bipolar yang perlu diwaspadai, seperti perasaan senang tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih atau terpuruk, dari memiliki rasa optimis berubah menjadi pesimis, dan dari perasaan semangat berubah menjadi putus asa dan tidak ada harapan. Lalu bagaimana cara mengatasi jenis gangguan jiwa berat ya? Ada berbagai cara mengatasi gangguan jiwa berat yang bisa dilakukan, seperti cara pertama dengan psikoterapi. Perawatan ini bisa dilakukan untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, serta perilaku pengidap gangguan jiwa berat untuk meningkatkan kesejahteraan pengidap. Ada beberapa jenis terapi yang bisa dilakukan seperti terapi kognitif dan psikoterapi interpersonal. Selanjutnya dengan cara menggunakan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan tidak dapat mengatasi gangguan jiwa secara optimal. Tetapi pengobatan ini membantu pengidap menurunkan gejala fisik maupun mental yang dialami. Terakhir dengan cara pengobatan komplementer dan alternatif. Pengobatan ini tidak terkait dengan pengobatan yang wajib dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa berat. Tindakan ini dilakukan untuk mengoptimalkan terapi dan penggunaan obat yang dilakukan dengan melakukan pengobatan tambahan seperti yoga, meditasi, hingga latihan relaksasi. Itulah cara mengatasi gangguan jiwa ekstrim yang bisa dilakukan. Tetapi konsultasikan ke dokter ahli ya. Selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan menjadi hal penting untuk mendukung pemulihan pengidap gangguan jiwa ekstrim. Penyakit akibat terlalu banyak pikiran dapat muncul saat stres dan beban mental menumpuk, lalu mengganggu kesehatan fisik maupun emosional tanpa disadari. Jika tidak dikelola, kondisi ini bisa meningkatkan risiko gangguan tidur, kecemasan, hingga penyakit kronis yang serius. Berikut ini ialah beberapa penyakit akibat terlalu banyak pikiran yang paling sering terjadi. Pertama, gangguan kecemasan ditandai dengan rasa cemas berlebihan yang sulit dikendalikan. Meski tidak ada ancaman nyata, penderita sering merasa gelisah, mudah panik, otot terasa tegang, dan jantung berdebar. Jika berlangsung lama, kecemasan dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, serta aktivitas sehari-hari. Kondisi ini berkaitan erat dengan respons stres yang terus aktif pada sistem saraf. Selanjutnya, gangguan suasana hati. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan zat kimia di otak yang mengatur emosi. Akibatnya, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati, mudah tersinggung,
merasa sedih berkepanjangan, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi yang membutuhkan penanganan khusus. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh emosional, tetapi juga pada hubungan sosial dan produktivitas. Berikutnya, keluhan fisik akibat stres. Stres tidak hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik. Beberapa gejala yang sering muncul meliputi sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan seperti mah atau diare, serta rasa lelah tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena hormon stres mempengaruhi kerja organ tubuh. Jika dibiarkan, keluhan fisik ini bisa muncul berulang dan mengganggu kualitas hidup. Terakhir, risiko penyakit kronis. Stres berat yang tidak terkelola dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penurunan daya tahan tubuh. Aktivitas hormon stres secara terus-menerus dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan metabolisme. Akibatnya, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit jangka panjang. Inilah sebabnya mengelola stres sejak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Gen Z atau generasi Z ialah istilah untuk menyebut mereka yang lahir di antara tahun 1997 hingga 2012. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi ini tumbuh besar dengan internet sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Perbedaan ini tidak hanya membentuk cara pandang terhadap dunia secara keseluruhan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental secara signifikan. Gen Z pun sering dikenal sebagai generasi yang lebih sensitif dan rentan mengalami gangguan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi ya? Berikut informasinya. Alasan pertama ialah paparan media sosial. Generasi Z memang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial daripada generasi sebelumnya. Akan tetapi, aktivitas ini juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko gangguan mental. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak waktu anak muda bermain media sosial, semakin rendah kesehatan mentalnya. Selain itu, kehadiran influencer di media sosial seringkali menyebabkan perbandingan fisik dan sosial yang dapat meningkatkan perasaan rendah diri. Dampak negatif lainnya meliputi gangguan tidur, cyberbullying, pelecehan online, permasalahan citra tubuh, perilaku makan tidak sehat, fear of missing out atau FOMO, dan gejala depresi. Selanjutnya, terisolasi dari lingkungan. Menurut survei, hampir separuh responden generasi Z menggunakan internet 10 jam atau lebih setiap hari. Hal ini menyebabkan waktu yang lebih sedikit untuk berinteraksi secara langsung atau tatap muka dengan orang lain di sekitarnya. Dampaknya ialah meningkatkan perasaan terisolasi dan kesepian di kalangan Gen Z. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan terhadap gangguan mental. Alasan terakhir ialah ketidakpastian masa depan. Gen Z tidak hanya menghadapi tantangan dalam isu-isu sosial dan politik, tetapi juga dari perubahan yang cepat dalam masyarakat dan teknologi. Kemajuan artificial intelligence atau AI yang mengancam pekerjaan tradisional dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, menambah tekanan psikologis pada mereka yang baru memasuki dunia kerja. Selain itu, biaya perumahan dan kebutuhan dasar yang semakin melonjak. Ketidakpastian akan masa depan dan perubahan konstan ini seringkali memicu stres di kalangan Gen Z. Itulah beberapa alasan Gen Z lebih rentan terhadap gangguan mental. Apabila mengalami gejala-gejala gangguan mental, segera konsultasikan dengan psikiater atau psikolog untuk mendapatkan penanganan profesional.